Shalom, ada sukacita. Kita akan buka dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim segala bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada firman Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Di sini dikatakan berjalan dalam terang Tuhan menjadi ajakan Yesaya bagi kita pada hari ini. Ajakannya ini menggambarkan bahwa dunia ini bisa saja memberikan terang di jalan kita, seolah-olah itulah jalan keselamatan. Padahal terang dunia itu hanya memberikan terang yang sementara saja. Terang Tuhan adalah kekal, tidak mengenal waktu siang dan malam. Terangnya bercahaya sepanjang masa, baik di dunia dan di akhirat. Persoalannya adalah bagaimanakah hidup dalam terang Tuhan itu? Hidup bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan kegiatan konkret sehari-hari. Hidup dalam terang Tuhan harus menunjukkan dalam tindakan yang konkret. Yesaya menyatakan akan ada masa di mana orang-orang akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bejat dan tombaknya menjadi pisau pemangkas. Pedang dan tombak sebagai alat perang itu tidak lagi disimpan untuk dipakai di masa perang, tetapi diubah menjadi alat pertanian. Ada perubahan bentuk berdasarkan perubahan sikap manusia. Dari alat perang menjadi alat produksi, dari alat yang membinasakan pedang menjadi alat yang menumbuhkan mata bajak. Alat pembunuh atau tombak menjadi alat pemelihara pisau pemangkas. Di sini kita lihat bahwa saat Tuhan mau datang itu dikatakan bahwa dalam ayat keempat yaitu, dan Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan menjadi wasit bagi bangsa banyak suku bangsa, maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombaknya menjadi pisau pemangkas. Di sini Tuhan bisa mengubah keadaan bahwa kita akan naik ke gunung Tuhan dan Tuhan akan menjadi hakim di antara kita, dan Dia juga akan menjadi wasit bagi kita suku-suku bangsa. Maka mereka yang dulu menempa pedang itu, ya, maksudnya untuk berperang, saat ini Tuhan bisa ubahkan pedang itu menjadi mata bajak, yaitu untuk juga seperti untuk pertanian. Tombak-tombaknya itu untuk mereka berperang bisa menjadi pisau pemangkas. Dan bangsa tidak akan mengangkat pedang lagi terhadap bangsa, mereka tidak akan lagi belajar perang. Di sini luar biasanya Tuhan akan mengangkat kita sebagai anak-anak Tuhan dan kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada kita ini adalah termasuk keturunan daripada Abraham, dan kita harus berjalan di dalam terang Tuhan. Dan juga pada titik ini, hidup tidak lagi diisi dengan keinginan untuk menghancurkan, tetapi membangun, bukan mematikan, tapi menghidupkan. Dan bukan untuk merampas kehidupan, tetapi untuk memberi kehidupan kepada pihak lain. Inilah salah satu tindakan konkret demi tercapainya damai sejahtera juga yang ada di bumi kita ini. Semua itu hanya akan terjadi tatkala orang mampu berkata satu sama lain. Untuk Mazmur pasal 122 ayat 1 kita minta hambanya. Demikian firman Tuhan, nyanyian biara Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Kita bersyukur pada saat ini kalau kita berjalan dalam terang Tuhan, maka damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Maka kita akan berkata, kita akan bersukacita, dan ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan.
Inilah kerinduan hati kita supaya kita berusaha berjalan dalam terang Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan menyeratkan bahwa setiap orang memang punya kerinduan ke rumah Tuhan. Itu berarti hidup yang mengarahkan kepada Allah. Allah lah yang menjadi pusatnya. Jangan lupa di rumah Tuhan, kita tidak boleh ada orang yang bersikap semaunya. Dan dunia ini sesungguhnya juga rumah Tuhan. Berjalan di dalam rumah Tuhan, dalam terang Tuhan adalah jalan kita, tidak hanya menunggu dalam arti pasif, namun kita menunggu dengan aktif. Damai sejahtera itu dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita sebagai orang beriman diingatkan bahwa tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam antara kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 9. Apakah yang harus kita lakukan jika kita mau berjalan dalam terang Tuhan? Ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mau berbalik arah dan bertobat. Kita berhenti berbuat dosa, marilah kita lihat apa yang sedang kita perbuat, pikirkanlah dan kerjakan. Dosa bukanlah solusi atas persoalan kita. Meninggalkan perintah Tuhan tidak akan menyelesaikan masalah kita. Bukan juga jimat ataupun kekuatan duniawi yang dapat memberi keselamatan bagi kita. Tapi ada Tuhan Yesus yang memberi kita jalan keselamatan. Yang pertama kita harus lakukan yaitu kita harus mau berbalik dan bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita berjalan dalam terang Tuhan? Kita harus mau diajarkan. Pas Mazmur, Raja Daud berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan supaya ia mengajar kita. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Mari kita tanyakan pada diri kita, sejauh manakah kita mau diajarkan oleh Tuhan? Sejauh manakah kerinduan kita mendengar pengajaran Tuhan? Di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang kedua itu kita harus mau diajarkan Tuhan. Jadi kita harus mendengar pengajar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita belajar pada firman Tuhan dan Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus mau ditempa. Izinkanlah Tuhan melakukan pekerjaannya di dalam diri kita. Jika hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan kita saja dalam menjalani hidup ini, kita hanya akan menempa pedang dan tombak menjadi alat pembunuh bagi diri kita. Jadi kita harus ditempa, maksudnya harus diajar. Dan juga dikatakan bahwa apabila kita menempa pedang dan tombak yang tadi, pedang untuk berperang dan tombak itu untuk berperang dalam diri kita, maka akhirnya akan menjadi pembunuh bagi diri kita sendiri. Namun jika kita memberikan tempat bagi Tuhan bekerja bagi kita, Tuhan akan menempa mata bajak dan pisau pemangkas tadi yang berguna bagi kehidupan kita. Karena kita berjalanlah di dalam terang Tuhan agar hidup kita menjadi berguna dan bermanfaat bagi sesama manusia dan Tuhan. Jadi kita harus mau berbalik arah dan bertobat, dan kita harus mau diajarkan Tuhan, serta kita harus mau ditempa oleh Tuhan. Yang tadi mata pedang itu yang ditempa oleh Tuhan, dan juga tombak itu, Tuhan bisa mengubah itu menjadi alat pertanian dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan mengubah hati dan pikiran kita, maka ada perubahan dalam diri kita. Kita bersyukur pada saat ini Tuhan ajarkan kita supaya kita bisa berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus berkati.